warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Bu Rizka, bagaimana hari ini kabarnya, Bu Rizka? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa, Pak. Oke, luar biasa. Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah. Nah, kebetulan hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya. Nanti setelah kita melakukan pra-observasi, saya akan mengamati Bu Rizka untuk mengajar di kelas. Nah, saya akan melakukan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan untuk melakukan supervisi ini adalah saya akan mengevaluasi, mengamati proses pembelajaran, melakukan percakapan pra-observasi sebagai kesiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran, agar Ibu siap dan lebih percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan pengajaran yang terbaik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih kepada Bu Rizka nih. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, Bu Rizka? Baik, Pak Dwi, kali ini saya dan anak-anak di kelas akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Muatan pelajarannya itu pendidikan Pancasila. Tujuan pembelajaran kali ini di pendidikan Pancasila bab 1, yaitu saya ingin peserta didik dapat mengetahui sejarah terbentuknya Pancasila beserta para perumus Pancasilanya. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan hubungan antar Pancasila serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berarti yang akan dituju adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang perumus Pancasila, terus sila-sila dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Itu Bu Rizka. Nah, bagaimana dengan area pengembangan nih yang ingin dilakukan atau yang ingin dicapai Bu Rizka setelah observasi ini nih? Untuk area pengembangan kali ini saya ingin mengembangkan mungkin di area keterampilan dan pengetahuan siswa. Nah, ya berarti yang dicapai adalah pengetahuan dan keterampilan siswa. Nah, saya ingin menyatakan pernyataan Ibu nih, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun pendekatan pembelajarannya, Bu Rizka ini. Baik, untuk strategi pembelajaran saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ditambah lagi mungkin disangkut pautkan dengan nilai-nilai Pancasila yang akan dipelajari sekolah ini, Pak. Oke, baik, strateginya berarti itu yang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian adalah yang mengandung KSE ya, sosial emosional. Baik, berarti kalau pembelajaran itu, strategi itu perlu media nggak, Bu Rizka? Kalau perlu, silahkan diceritakan media yang akan Ibu rencanakan, akan Ibu pakai dalam pembelajaran di kelas. Untuk media pembelajaran yang akan digunakan, mungkin saya akan menampilkan materi dalam bentuk slide. Ya, kemudian di slide tersebut ada gambar-gambar, contohnya misalkan gambar-gambar perumus Pancasila, gambar-gambar lambang Pancasila supaya memudahkan anak-anak. Kemudian diselingi dengan nyanyian-nyanyian supaya anak-anak bisa menghafal materi dengan lebih cepat lagi. Kemudian ada beberapa daftar pertanyaan, lembar kerja, dan latihan soal. Wah, menarik sekali. Saya nggak sabar nih pengen melihatnya nih kayaknya nih. Nah, Ibu akan melakukan kapan nih untuk pelaksanaan proses pembelajaran ini? Pelaksanaannya akan dilakukan di hari Selasa ya? Pagi, ya. Di jam kedua ya Pak, karena jam pertama ada pelajaran pendidikan agama dulu, ada guru bidang studi. Baru di jam kedua kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila. Berarti nanti nih, kita setelah istirahat, Ya. saya akan ke kelas Bu Rizka nih, mohon dan izin. Boleh nggak Bu Rizka ya? Iya Bapak, silakan. Nah, ya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan supervisi atau pembelajaran di kelas, kita melakukan percakapan yang terakhir ya, Bu. Ya, baik, Yaitu Pak. percakapan pasca observasi Baik, Pak. yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik.
Ya. Ya, baik Pak. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan pada percakapan hari ini nih, refleksinya nih? Saya mendapatkan gambaran bagi apa yang akan saya gunakan nanti. Kemudian saya juga ada semua hal yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran saya nanti sudah saya persiapkan dari hari sebelumnya. Berarti intinya udah mempersiapkan segala sesuatunya ya? Insya Allah Pak. Semakin tidak sabar saya nih Bu Rizka. Ya Pak. Baik, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu berbincang-bincang melaksanakan wawancara praobservasi. Semoga nanti berhasil, Bu Rizka sehat terus, dan sampai ketemu nanti setelah istirahat. Baik Pak, terima kasih banyak juga waktunya. Demikianlah percakapan saya bersama dengan Bu Rizka Destaranti SPD, guru yang sangat luar biasa dari kelas 5B SDN Salah Pasar 3. Untuk selanjutnya pasca observasi kita lanjutkan setelah TII 5 bersama pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 5B. Gimana kabarnya? Mulai belajar biar kita semangat. Tepuk semangat dulu deh. Tepuk semangat. Hari ini siapa temennya yang tidak masuk? Kenapa nggak masuk? Sakit. Oke, kita doakan supaya yang sakit bisa lekas sembuh. Hari ini tahu nggak kita mau belajar apa? PKN atau pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu sudah kalian dengar dari kalian masuk sekolah dasar dari kelas 1. Sudah belajar tentang Pancasila. Karena kita mau belajar tentang Pancasila, kita nyanyi dulu. Judulnya Garuda Pancasila, udah apa? Kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Patriot
Lagi na gambarnya. Lagi yang pertama. Bintang. Kedua. Bintang. Kedua. Ketiga. Keempat. Ada dalam satu selesai. Nah, buku punya itu pelanggaran bahasa Indonesia. Ada maknanya. Pelanggaran Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Ini mewakili tanggal Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Nah, siapa beliau? Muhammad Yamin ini adalah salah satu tokoh penyusun dasar negara. Ada berapa namanya? Tiga saja. Oke, ada tiga teman. Beliau merumuskan dasar negara yang punya ada 5: kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, sama kesejahteraan rakyat. Dari kamu macam ini yang usul. Siapa yang kedua? Betul. Dr. Supomo. Inilah beliau. Orang kedua yang mengusul dasar negara. Tahu berapa? 30.945. Sebelum apa sudah merdeka? Sebelum sudah merdeka? Itu tanggal berapa? 30 Mei. Sebelum sudah merdeka? Belum. Merdeka tanggal berapa sih? 17 Agustus tahun Mei. 2012 Agustus tahun Mei. Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bulan Agustus. Berarti sudah sebelum kemerdekaan. Sudah sebelum? Jadi sebelum merdeka, mereka mengatakan sikap organisasi namanya kita PPPKI. Itu lima sekalian yang disusun oleh Supomo. Terus siapa lagi Bu? Pak Soekarno, Bapak Presiden. Berapa? Pertama, satu. Wakilnya siapa? Ada Pak Soekarno menjadi presiden, wakilnya siapa? Siapa Ulan? Tidak. Siapa Ulan? Muhammad Hatta. Kita ada berapa? Kita mengusul dasar negara sama silakan lagi. Dan kita tujuh lagi Pak. Pancasila. Pintar Pak. Pancasila. Dari mereka, dari seluruh dasar negara mereka susun, jadilah dasar negara yang suka kalian bacakan di buku pada bendera. Kalau misalkan ibu kali pada bendera, pas kali pada Pancasila, kamu yang ulang itu kan dasar negara yang sekarang ada di ini kan jelas sekali. Tapi sayangnya Pancasila yang kita bacakan setiap hari Senin kalau masyarakat maknanya mulai sudah mulai ini Pancasila cuma dia jangan jadi satu. Yakin kelas ini hafal sama Pancasila ini, tapi kita belum masih belum semua. Jadi kita belajar lagi apa sih yang diterapkan supaya kita bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan. Contohnya, kalian tahu nggak? Ada pertanyaan. Ketika kita habis makan, sampahnya dibuang ke mana? Ketika habis makan, sampahnya harusnya dibuang ke tempat sampah. Udah tahu kan jawabannya dibuang ke tempat sampah? Udah tahu itu. Ada yang udah, ada yang kurang. Tiba-tiba tulis, jawab aja pasti. Berarti masih belum maksimal mengamalkan Pancasila. Kita belajar ini. Nah ini sudah berapa? Bunyinya? Tuhan yang Maha Esa. Padahal apa kita?
menghargai gaya mengajari. Nah, lihat daerah. Misalkan Angel sama Eko, bagaimana? Semuanya suka apa? Hah? Batak. Karena Angel, Yohana, dan Eko menghargai gaya di sini. Gitu. Belajar apa? Belajar apa? Anak pun? Gaya apa? Dari bahasa Sunda, apa Batak pakai itu? Namanya cara menghargai gaya Indonesia. Ada yang berangkat ke sini? Ya, tuh? Masuk. Kalau masuk, kita melakukan kegiatan. Kamu tiruin, siapa berdiri? Berdiri, berdiri. Boleh ke bawah, boleh ke samping. Dari belakang.
wabarakatuh. Saya CIP Angkatan 10 Kota Depok yang menghadiri akan melakukan pasca observasi pembelajaran bersama teman sejawat kami yang bernama Bu Rizka Rizkawati. Bu Rizka, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Dwi. Alhamdulillah. Bu Rizka, kita sudah melakukan observasi, kemudian langsung dilaksanakan observasi di kelas Bu Rizka. Bagaimana perasaan Bu Rizka? Alhamdulillah sangat deg-degan ya Pak. Iya lah. Karena mungkin observasi juga kan ya dilakukannya tidak setiap hari, jadi biar bagaimanapun pada saat observasi itu ada rasa deg-degan juga, tapi alhamdulillah dengan dilaksanakannya observasi bisa mengevaluasi kegiatan pembelajaran saya juga. Oke, baik. Bu Rizka, waktu observasi waktu itu bisa nggak sebutkan kembali tujuan pembelajaran waktu pelaksanaan observasi tersebut? Pada saat kegiatan observasi, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran muatan pelajaran pendidikan Pancasila. Pancasila. Ya, masih bab awal yaitu tentang Pancasila itu sendiri, yang tujuannya yaitu peserta didik dapat mengetahui tentang sejarah Pancasila, kemudian terus tokoh-tokoh yang berperan menyusun dasar-dasar negara, kemudian makna Pancasila itu sendiri serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bu Rizka. Jadi Bu Rizka melanjutkan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah sejarah Pancasila, tokoh, dan pengamalan. Ya. Baik, luar biasa sekali. Terus untuk area pengembangannya ini dicapai Bu Rizka di pembelajaran PKN tersebut. Area pengembangannya siswa dapat memahami tentang sejarah Pancasila itu sendiri, kemudian dapat memaknai Pancasila dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari, karena saat ini peserta didik cenderung lebih melupakan tentang karakter juga ya. Jadi dengan mempelajari pelajaran tentang Pancasila ini diharapkan siswa juga dapat membantu membangun karakter yang lebih baik lagi sesuai dengan makna Pancasila. Jadi karakter-karakter yang akan dibangun, yang akan dikembangkan dalam pembelajarannya ya. Iya. Baik, luar biasa. Untuk strategi yang diterapkan Bu Rizka, Sesuai dengan arahan sebelumnya, saya menerapkan kegiatan pembelajarannya strategi pembelajaran yang diferensiasi pada siswa. Ya, ada juga kegiatan diskusi, tanya jawab, kemudian ada lembar kerja juga. medianya untuk strategi tersebut. Media pembelajarannya saya menampilkan slide yang berkaitan dengan materi juga, kemudian lembar kerjanya juga terkait dengan materi. Itu strategi saya juga melihat luar biasa sudah dilakukan Bu Rizka. Bu Rizka juga sosial emosional waktu itu sudah memberikan ujian, memberikan doa untuk mulai pembelajaran. Kemudian menurut Bu Rizka, tingkat keberhasilan pembelajaran waktu observasi itu Bu Rizka kalau di persentase sampai 100 kira-kira berapa menurut Bu Rizka? Dalam setiap kegiatan pembelajaran untuk mencapai kesempurnaan mungkin masih belum ya Pak Dwi ya, karena kita sama-sama belajar gitu. Mungkin masih 70-80% ya. Mungkin ada beberapa hal yang sepertinya harus dilakukan ke depannya, seperti mengadakan kegiatan berkelompok untuk kedepannya, karena kemarin kegiatan pembelajarannya itu masih dilaksanakan per individu dari setiap siswa. Untuk berkelompok yang mungkin akan dilaksanakan di kegiatan pelajaran selanjutnya. Oke, berarti sudah dilaksanakan, belum dilaksanakan kerja kelompok. Ada lagi nggak kira-kira yang menjadi menurut Bu Rizka yang menjadi bukan kekurangan sih, yang menjadi perlu perbaikan dalam pelajaran selain tadi adalah berkelompok dan berdiskusi, ada lagi?
dilaksanakan, tapi untuk kelompok mungkin masih belum. Kemudian saya ingin anak-anak lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dibanding sebelumnya. Misalkan dari kegiatan kelompok tersebut ada pertanyaan atau pernyataan yang harus mereka selesaikan dengan cara bekerja kelompok. Jadi istilahnya anak belajar dengan sendirinya dengan media pembelajaran yang disediakan, dibanding sebelumnya kan baru perkenalan materinya aja. Itu mungkin saya ingin mereka belajar secara berkelompok. Berarti ada tambahan media pembelajaran yang lebih interaktif. Iya. Mungkin akan disediakan soal-soal nanti mereka jawab berkelompok gitu, atau ada pernyataan tentang Pancasila itu sendiri yang harus mereka pecahkan tapi secara berkelompok. Ada nggak maksudnya teman, sejawat, pihak atau siapapun yang bisa menjadi teman Buriska dalam hal ini adalah sharing pendapat, kita masukkan saran dan lain-lain untuk pembelajaran Buriska selanjutnya. Untuk saran saya bersedia untuk belajar dari siapapun, saya bertanya dengan siapapun termasuk ke Bapak juga. Kita terus Ya, mungkin partner kerja saya, partner mengajar saya di kelas 5 ada Bu Christine juga yang secara pengalaman juga sudah lebih banyak dari saya. Jadi sekali waktu saya sharing kepada beliau kira-kira kedepannya kegiatan pembelajaran seperti apa yang harus kita lakukan supaya lebih benar. Oke, selain dari teman sejawat, rekan sejawat, ada hal lain nggak yang kira-kira Buriska lakukan? Hal lain mungkin saya masih cari-cari informasi dari internet atau media sosial untuk menambah materi pelajaran yang akan disampaikan ke siswa. Saya intip juga media sosial Buriska juga tentang pembelajaran, mungkin itu salah satu langkah yang bagus gitu ya. Kira-kira menurut Buriska ada lagi atau cukup yang perlu digali lebih banyak lagi? Cukup. Oke. Lalu kapan Buriska mau melakukan perbaiki strategi atau perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya? Mungkin akan dilaksanakan secepatnya Pak, kira-kira minggu depan. Karena kan ini sudah bulan September, akan mendekati kegiatan ANBK sama penilaian tengah semester. Jadi saya harapkan kegiatan pembelajaran perbaikan itu akan dilaksanakan sebelum ANBK dan nilai tengah semester itu dilaksanakan. Oke, baik. Jadi nanti sesegera mungkin setelah itu disiapkan baik dari Buriska ya. Oke Buriska, mungkin ini sekian. Mohon maaf telah mengganggu Buriska. Tidak ada maksud lain kecuali agar kita meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Saya juga banyak belajar dari Buriska. Pokoknya kita belajar bersama. Terima kasih. Tidak ya. Silakan.